Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini Kevin ngikutin aja energi dari semesta. Seperti apa yang mungkin bisa kita lihat bersama-sama. Tapi kata kuncinya adalah kata hatinya dia kepada sahabat kebahagiaan. Kata kuncinya adalah kata hatinya dia kepada sahabat kebahagiaan. Orang yang mungkin masih mencintai kamu, orang yang masih terkoneksi dengan sahabat kebahagiaan, bagaimana untuk energinya dia yang terdalam? Kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Kita akan tarik dulu untuk energi dari semesta seperti apa. Dari ungkapan hati dan perasaannya dia, seseorang yang masih terkoneksi dengan sahabat kebahagiaan. Jika perlu kalian sebut namanya dia dalam hati, sebut namanya dia dalam hati, sebut nama dia dalam hati kamu. Seseorang yang mencintai kamu dan seseorang yang kamu cintai. Bagaimana hati dan perasaannya yang terdalam kepada sahabat kebahagiaan. Sebut namanya dia sambil Kevin tarik nama seseorang yang disebut oleh sahabat kebahagiaan di dalam hatinya. Seperti apa energinya? Kita tarik bersama-sama. Ini adalah energinya, energi dari semesta yang berkaitan dari seseorang yang namanya tadi kamu sebut di dalam hati. Apa sih kata hatinya dia yang terdalam kepada diri kamu? Apakah ada yang spesial atau tidak? Kita akan cek bersama-sama. Untuk kartu yang pertama, kartunya adalah sahabat bagian kartunya adalah mind. Mind di sini tentang otak kiri. Bagaimana otak kiri memproses sebuah informasi-informasi yang mungkin berkaitan dengan hubungan cinta. Secara menyeluruh orang ini memang memikirkan kamu, tapi dia sudah bisa melihat realitanya bahwa selama ini dia mencintai kamu memang kondisinya naik turun. Tapi orang ini sudah bisa beradaptasi untuk lebih bisa berpikir positif tentang keadaan hubungan ini. Cintanya nggak cuma di hasrat doang, cintanya nggak cuma ke nafsu doang sahabat kebahagiaan, tapi sudah ada hal yang dia pikirkan terhadap hubungan dengan sahabat kebahagiaan. Semakin keras dia melawan kamu, semakin pusing sendiri diri dia. Mungkin ini berkat dari kekuatan sahabat kebahagiaan yang kemarin sempat self love, kemarin sempat meningkatkan value diri sahabat kebahagiaan sampai dengan saat ini. Sehingga memang ada efeknya. Efeknya ke dia mencoba untuk lebih bisa berpikir lebih positif lagi tentang diri kamu. Pikiran, logika, dan juga pertanyaan. Orang ini sebenarnya masih ada pertanyaan yang besar di dalam benaknya dia kepada kamu. Apakah kamu mau denganku? Apakah kamu mau ngejalanin hubungan ini terus bersama denganku atau tidak? Aku memang memikirkanmu. Aku memang memikirkan tentang nasib hubungan ini bersama kamu. Tapi yang jelas aku mencoba untuk bisa melakukan yang terbaik untuk kamu, sahabat kebahagiaan. Ini adalah kata hatinya dia yang tercurahkan dari kartu mind. Artinya ada sesuatu hal yang sedang dia pikirkan tentang nasib hubungan ini antara kau dan dia. Mungkin ini adalah bagian dari refleksi diri dia atau perbaikan diri dia untuk menciptakan sebuah momen yang jauh lebih positif lagi. Ya, dalam waktu dekat ini dia akan banyak bercerita kepada sahabat kebahagiaan dan banyak mempertanyakan sesuatu kepada kamu. Apapun yang kamu utarakan, apapun yang kamu jawabkan kepada pertanyaannya dia, ini juga akan mempengaruhi
rasa sayangnya kepada diri sahabat bagian. Dan mungkin ini adalah bagian momen dimana kalian bisa saling dekat satu sama lain untuk bisa jujur. Kejujuran kamu juga akan menentukan perasaannya. Dan sebaliknya, kejujurannya dia juga akan menentukan perasaan sahabat kebahagiaan. Tapi Kevin melihat di energi kartu pertama main di sini, hubungan kamu dengan dia ada energi positif, terutama dari kejujuran pikiran, kejujuran perasaan. Sehingga semuanya akan berjalan baik-baik saja. Terciptanya sebuah komunikasi yang baik dari dia kepada sahabat kebahagiaan. Terciptanya sebuah hubungan yang jauh lebih intim lagi. Mungkin ini adalah energi Desember di bulannya Sagittarius, di mana banyak sekali tujuan-tujuan yang mungkin akan sahabat kebahagiaan ciptakan bersama dia. Tapi semuanya akan baik-baik saja. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu doors atau pintu. Ya. Kartu pintu ini berkaitan dari sebuah jalan, berkaitan dari sebuah penemuan dan juga babak baru. Ya, babak baru di bulan Desember ini mungkin ada suasana di mana dia akan banyak bercerita kepada sahabat kebahagiaan, dia lebih terbuka lagi sama kamu, dan ini adalah momen yang pas untuk berbicara dari hati ke hati. Melakukan deep talk ya sahabat kebahagiaan, atau berbicara lebih dalam lagi dengan diri dia. Ini sudah bisa menunjukkan bagaimana dia serius sama kamu, bagaimana dia cinta dengan sahabat kebahagiaan. Pintu hatinya dia sudah terbuka kepada kamu. Dia sudah menyadari tentang hal-hal yang mungkin berkaitan dari masalah-masalah yang ada. Ada sebuah perbaikan dari dia. Dan kata hatinya dia yang terucapkan adalah, aku sudah membuka hatiku kepada diri kamu, dan aku tidak bisa menutup hati ini selain kepada yang lainnya. Karena aku sudah terlanjur sayang kepada sahabat kebahagiaan. Ini adalah kata hatinya dia, dari kejujuran hatinya dia, bahwa dia untuk menutup hati kepada kamu sepertinya nggak bisa. Karena sudah terlanjur sayang. Dan kalian sudah melewati banyak perjalanan ya. Banyak perjalanan yang sudah dilewati. Dan dia memang menikmati itu semua dengan kamu. Lalu kita cek untuk energi kartu yang tengah. Kita akan cek ya. Energinya adalah indifferent, sahabat bagian. Meskipun terkadang orang ini seperti acuh, meskipun kadang orang ini kayak cuek sama kamu, tapi perlu diingatkan, ketika dia cuek, itu sifatnya adalah sementara saja. Mungkin dia adalah si pekok yang aku cintai, yang terkadang memang energinya membuat kamu itu kayak kebingungan dengan dia, yang kadang-kadang stabil, yang kadang-kadang enggak. Kalau misalkan ada energi ketidakstabilan, dia kadang love bombing banget sama kamu, dia kadang enggak, mengindikasi bahwa orang ini sepertinya sedang berpikir tentang masalah-masalah yang berkaitan dari komitmen. Ya, berjalan menuju sebuah komitmen dengan kamu mungkin adalah tujuan bersama, atau mungkin juga kamu sama dia sudah berkomitmen. Tapi di sini Kevin melihat ketika dia acuh, ini bukan berarti dia tidak mencintai kamu. Dia sedang kesulitan untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan dari emosionalnya kepada saat kebahagiaan. Mungkin dia adalah si divine masculine. Divine masculine itu terkadang memang sulit ya, sulit untuk mengungkapkan apa yang dirasa, berbeda dengan divine feminine. Divine feminine ini jago banget untuk mengutarakan perasaan yang ada. Kalau misalnya kamu punya pasangan kamu tuh pandai banget untuk mengutarakan perasaannya, emosionalnya. Itu bisa mengindikasi bahwa dia adalah sang divine feminine, mengutarakan perasaan. Tapi kalau misalkan dia acuh, dia kadang cuek, dia kadang sulit untuk mengutarakan perasaan, tapi dia tetap masih ada untuk kamu. Ini mengindikasi dia adalah si divine masculine yang mungkin kurang bisa membahas tentang perasaan. Energi ini paling banyak adalah divine masculine, karena kartu pertama ini adalah main. Kartu main itu adalah energinya adalah divine masculine. Kartu doors di sini juga netral ya. Tapi indikasi terkuat adalah dia mencoba untuk bisa menyadari, untuk bisa beradaptasi tentang perasaan. Kamu mungkin membutuhkan sentuhan emosional kepada dia, dan dia akan beradaptasi di sini, walaupun terkadang acuh. Tapi kamu sudah berhasil saat bagian menghadapi si pekok yang aku cintai. Dari pembacaan Kevin yang sebelumnya, kalau menghadapi dia, ya kamu punya treatmentnya sendiri. Jadi nggak mau ngikutin arusnya dia, tapi dia yang harus ngikutin arusnya aku.
Sehingga kamu tidak baper sendiri atau kecewa sendiri. Karena dia adalah dia seperti ini, sahabat kebahagiaan, karakternya yang terkadang acuh, yang terkadang sering memberikan ketidakpastian, tapi di sini dia belajar untuk lebih memahami kamu. Belajar untuk lebih bisa memahami kamu. Ini semua adalah proses, sahabat kebahagiaan. Kalau ada sebuah proses dan kamu masih mencintai dia, hargai dan berjalan bersama. Dan kemungkinan terburuknya mungkin di minggu-minggu ini atau mungkin juga sudah ya, sahabat kebahagiaan, kamu akan ngerasain bahwa ini orang gak jelas banget sih. Kenapa gak pasti banget? Padahal tadi udah stabil nih. Kok lama-lama jadi gak stabil? Ya kalau kamu ngerasain hal semacam itu, si dia sedang memikirkan atau sedang berupaya untuk menjaga komitmen itu. Kalau misalnya kamu overthinking, ya kamu ke bawah arusnya dia. Tapi kalau kamu gak overthinking, ya udah, beri waktu. Beri waktu agar masalah-masalah overthinking itu tidak memperburuk keadaan. Karena di sini juga rawan ya, sahabat kebahagiaan, rawan. Minggu ini hati-hati ya, sahabat kebahagiaan, rawan kamu bisa miskomunikasi dengan diri dia. Ya triggernya memang dia. Tapi bagaimana kamu meningkatkan value kamu dan tanamkan dalam diri kamu bahwa aku adalah pemeran utamanya dalam kisah perjalanan cintaku. Dia akan mengejarku dan dia akan menjadi hal yang baik untuk hubungan ini. Karena aku percaya dan yakin bahwa aku dicintai, aku disayangi, aku dikasihi. Hubungan kita terlindung selamanya. Itu mungkin adalah bagian dari afirmasi yang bisa saat bagian sematkan di dalam hubungan ini dengan dia. Agar ketika kamu ngerasa bahwa dia kayak tidak peduli, dia ngerasa acuh sama kamu gak overthinking. Kamu selalu menyelaraskan energinya dengan hal yang positif. Selagi kamu masih mencintai dia, kamu menerima dia apa adanya. Dan ketika kamu sudah menerima apa adanya kepada diri dia, itu adalah ketulusan cintamu yang kamu berikan. Sehingga kamu tidak bisa dibandingkan atau disandingkan dengan orang lain. Kamu tidak bisa digantikan. Kenapa? Karena kamu sudah memberikan ketulusan. Ketika kamu sudah memberikan ketulusan, kalian berafirmasi di situ, dia akan tahu betapa berharganya diri saat kebahagiaan. Sehingga ketika dia mengacuhkan kamu dan kamu memilih untuk diam kamu adalah kepanikannya. Ini akan terjadi suatu bagian. Oke. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Sahabat kebahagiaan, orang ini nyaman ya, kartunya adalah comfort, tentang sebuah kenyamanan. Kalau berkaitan dari kata hatinya dia, meskipun ini ada pembacaan untuk dia, energinya adalah si pekok yang aku cintai atau siapapun dia, sahabat kebahagiaan, dia memang sudah nyaman sama kamu. Kita membahas tentang hubungan, kalau misalnya udah nyaman, ya pasti nggak akan mau berpaling, mau apapun peristiwanya, apapun yang terjadi, nggak akan bisa berpaling dan justru akan selalu kepikiran satu sama lain. Karena dia memang sudah ketergantungan emosional kepada diri saat kebahagiaan. Orang ini memang sudah benar-benar sudah ketergantungan secara emosional sama kamu. Dia sudah melekat sama kamu karena nyaman. Kamu itu mudah memaafkan, kamu mudah mengampuni. Empati kamu inilah yang merawat cinta ini tetap ada walaupun lika-likunya luar biasa. Dan dia memang sudah nyaman. Kalau orang udah nyaman ya nggak mau kehilangan zona nyamannya. Dan kamu adalah zona ternyaman bagi diri dia. Makanya mungkin di sini ada hubungannya yang sering on off. Tapi gimana pun juga dia akan tetap sama kamu sahabat kebahagiaan. Karena sudah nyaman. Ya mungkin kalian yang pengen mengetahui tentang apa sih itu ketergantungan emosional, kalian coba cek aja ya videonya Kevin di playlist Self Improvement Tarot Psikologi. Di situ ada hal-hal yang mungkin bisa Kevin jelaskan secara psikologi juga apa sih itu ketergantungan secara emosional, dan imbasnya adalah ya hubungannya dia melekat sama kamu karena nyaman. Kalimat oracle dari kartu comfort di sini adalah kenyamanan, kelembutan dan juga manja. Ini adalah sisinya dia kepada kamu, manja. Ya meskipun mungkin dia defense maskulin, ada sisi manjanya. Dan kamu tahu sisi manjanya dia adalah bagaimana dia mencintai kamu, bagaimana dia bisa mengekspresikan cintanya kepada saat kebahagiaan. Dia suka dengan sosok yang lembut, dia suka sosok yang tenang, dan kamu punya itu. Makanya dia nyaman. Walaupun dia suka berdebat, walaupun dia ngeselin banget saat kebahagiaan, tapi kamu yang mengimbangi diri dia dengan kelembutan. Inilah yang membuat diri dia nyaman sama kamu. Kalau kita membahas tentang bahasa kasih,
Bahasa kasihnya dia ada di sentuhan soal kebahagiaan. Ketika kamu menyentuh dia, ketika kamu mungkin membelai rambut dia, berjabat tangan, memeluk, atau mencium, ini dia bisa ngerasain cintanya itu masuk ke dalam relung hatinya dia yang paling dalam. Dan ini adalah bahasa kasihnya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah Stoicism. Kayaknya kartu ini dari kemarin tuh keluar ya, dan keluarnya sebelah kanan terus. Kalau sebelah kanan ini adalah mengindikasi perjalanan ke depannya. Di sini ada sebuah kenyamanan. Stoicism ini tentang sebuah empati, kesabaran, dan juga ketabahan. Dan kamu udah punya itu. Kamu sudah punya empati, kamu sudah punya kesabaran, kamu sudah punya ketabahan untuk diri dia. Dan modal kamu di sini sudah menghipnotis dia untuk tetap nyaman sama kamu. Makanya cinta kamu sama dia tuh besar. Cinta kamu sama dia besar. Dan mudah-mudahan dia bisa memperlakukan hal yang sama seperti kamu memperlakukan dia. Tapi perlu diingatkan, kamu tanpa perlu istilahnya nyuruh dia atau ngomong sama dia. Kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Jangan soal kebahagiaan, nanti malah yang muncul adalah ego. Karena ini bukan bocah ya. Ini bukan bocah. Ini orangnya udah 20 tahun ke atas. Udah dewasa. Jadi yang bisa merubah itu semua adalah kesadarannya. Bagaimana untuk bisa memunculkan kesadaran dia? Yang paling penting adalah kita meningkatkan value hidup kita untuk diri kita sendiri, terutama dalam ranah kebahagiaan di luar dia. Kita bisa bahagia di luar dia. Kita bisa bahagia menciptakan kebahagiaan dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah bahagia, kita meningkatkan value, dia pasti akan melihat kita loh sama kebahagiaan. Kok bisa? Kenapa? Karena kalian saling mencintai satu sama lain, ada ikatan cinta di situ. Yang namanya cinta, satu tumbuh, ya pasti satu akan tumbuh. Satu toksik, pasti yang satunya akan tersiksa dan akan memberikan toksik juga. Dan di sini Kevin melihat kamu tumbuh. Kamu menunjukkan bahwa diri kamu adalah orang yang berharga di mata dia. Sehingga dia nggak akan pernah mau kehilangan kamu. Dan mungkin mimpi buruknya dia adalah kehilangan kamu. Ini adalah energinya. Oke, kita akan cek menggunakan kartu tarotnya ya. Sepertinya ini energinya positif ya, karena kartu yang paling kanan ini ada kartu positif, ada comfort, ada kartu stoicism. Ini adalah kartu positif. Kita akan cek untuk kata hatinya dia yang terdalam dalam perjalanan ini kepada sahabat kebahagiaan. Sebut namanya dia dalam hati kamu, orang yang mencintai kamu, orang yang benar-benar ada dalam hati kamu, bahwa kamu mencintainya dan kamu dicintai oleh diri dia, yang terkoneksi dan yang terhubung dengan diri dia. Kita akan cek bersama-sama untuk energinya seperti apa. Untuk kartu yang selanjutnya ada kartu Four of One. Sangat kebahagiaan. Four of One ini adalah kepastian atau sesuatu hal yang pasti. Walaupun di sini ada ketidakpastian, dia orangnya acuh, dia kadang naik turun. Tapi minggu ini adalah minggu yang aman, bahwa hubungan kamu akan tetap bisa merasakan kenyamanan dengan diri dia. Bagian dari transformasinya dia adalah tetap stay, dia nggak akan kemana-mana. Jangan berpikir bahwa apakah ada orang lain di sampingnya dia, apakah dia mencintai yang lain. Kalau ada sebuah perubahan, kalau dia berubah dan kamu berpikir apakah ada yang lain, ini justru akan membuat hubungan kamu itu penuh dengan praduga dan prasangka. Jika kamu masih mencintai dia, jika perasaan itu, kecurigaan kamu muncul, maka imbangi dengan afirmasi. Aku dicintai, aku dikasihi, aku dilindungi. Selalu berafirmasi hal yang positif, agar pikiran kamu itu tidak merusak segalanya. Kita manusia saat kebahagiaan bisa menciptakan sebuah materi, bisa menciptakan sebuah realita di dalam otak kita, seperti tersugestikan. Kalian seperti menghipnosis diri kalian sendiri ketika kalian berpikir macam-macam. Ketika kalian berpikir negatif tentang hubungan ini, yang akan terjadi di kemudian hari adalah seperti apa yang kamu pikirkan. Ya mungkin ini adalah bentuk dari energi. Karena energi tercipta
realita tercipta asal mulanya adalah dari pikiran, dari imajinasi. Kalau kita menggunakan ajna atau mata ketiga atau cakra ajna sebagai bentuk penciptaan realita, terutama dalam imajinasi kita, kalau kita memasukkan hal yang positif, itu yang akan terjadi. Dan itu adalah hebatnya manusia yang memiliki aliran ketujuh cakra. Semuanya bisa difungsikan kalau difungsikan dengan baik, terutama dari cara berpikir, cara kamu berkomunikasi, cara kamu terhubung kepada semesta. Dan kemudian kamu menciptakan sebuah frekuensi dari apa yang kamu pikirkan, terutama pikiran positif, maka hubungannya akan positif. Tapi kalau tiba-tiba nih hal negatif tuh muncul, bleng, masuk ke kamu, praduga prasangka, di bagian tubuh mana sih yang mengolah hal itu? Ini tentang otak limbik yang bekerja tentang perasaan dan juga pikiran-pikiran yang tak menentu. Otak limbik bekerja di situ. Agar otak limbik tidak mempengaruhi emosional kamu, terutama dari kecemasan dan lain sebagainya, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus bisa mengontrol diri kamu, memberikan oksigen kepada otak, seperti yang kemarin-kemarin Kevin sampaikan kepada saat bagian. Tarik napas dalam lewat hidung, kemudian tahan, kemudian setelah itu keluarkan lewat hidung. Lakukan hal itu agar perasaan kamu itu tidak kacau balau. Sambil berafirmasi, biasanya sahabat kebagian yang muslim sambil istighfar, atau sambil jalan-jalan grounding keluar sebentar, agar pikiran kamu itu tidak kacau tentang pikiran-pikiran negatif tentang hubungan ini. Kalau negatif di dalam sebuah hubungan cinta itu positif loh, satu bagian. Cinta itu indah, positif, vibrasinya di level power. Kalau sudah dimasukin energi negatif, terutama dari pikiran, ini akan masuk ke dia, dan dia akan menyerap energi negatif itu. Dan kemudian yang tadinya tidak ada, menjadi ada. Seperti misalkan, kamu negatif thinking, apakah ada perempuan lain? Apakah ada laki-laki lain selain aku? Dia tidak setia seperti itu, kan ada perempuan lain, bla 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 bla. Padahal kamu belum menemukan sebuah bukti. Atau mungkin juga sudah menemukan sebuah bukti, tapi di masa lalu, dan dia sudah minta maaf. Tapi kalau masih berpikiran hal negatif, ini akan masuk ke dia. Dan prosesnya adalah, yang tadinya tidak mungkin, menjadi mungkin. Kenapa? Karena pikiran kamu menciptakan sebuah materi, menciptakan sebuah realita yang ada. Manusia itu berkembang dari pola pikir. Dari zaman batu sampai dengan saat ini, semuanya itu berkat teknologi dan lain sebagainya, itu hasil dari imajinasi seseorang, hasil imajinasi dari manusia tersebut. Sudah mengalami banyak perubahan dan juga masa. Semua itu dari imajinasi seseorang, termasuk teknologi AI. Termasuk kalian nonton di channel YouTube, bisa lihat YouTube dan lain sebagainya, itu asal mulanya adalah dari imajinasi seseorang, dan kemudian bisa menciptakan teknologi, handphone, mobil dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari imajinasi. Sama kayak kartun anime Doraemon. Doraemon itu film zaman dulu kan, ada mobil terbang, ada hal-hal yang ajaib di situ. Tapi nyatanya sekarang apa? Semua itu tercipta karena berkat dari pikiran, berkat dari fantasi, berkat dari imajinasi, dan kemudian bisa tercipta secara realita. Dan itu adalah hebatnya manusia. Maka dari itu di sini sebagai bentuk individu, secara mengerucut sahabat sebagian antar kamu dengan dia, ciptakan hal yang positif agar nantinya menciptakan sebuah realita yang nyata. Kalau misalkan sahabat kebagian paham ya, kadang-kadang kan kata-katamu adalah harimaumu. Berhatilah dengan kata-kata. Ketika orang mengucapkan sesuatu dan kemudian terjadi, atau mungkin juga sahabat kebagian kata-katanya itu manjur banget, ngomong apa itu terjadi, ini artinya cakra tenggorokan kamu itu memang sudah aktif. Kalau sudah aktif, apapun yang kamu utarakan itu terjadi. Maka berhati-hati dengan kata-kata. Takutnya apa? Cakra tenggorokan kamu atau throat cakra kamu ini memang sudah aktif, sehingga bisa menciptakan realita dari apa yang kamu ucapkan. Maka berkata-katalah yang baik. Berkata-katalah yang baik. Biasanya kan sahabat kebahagiaan, kalau misalkan terjadi sesuatu yang tidak baik, kamu selalu menyebut nama Tuhan kamu kan? Menyebut nama Tuhan kamu. Agar apa? Agar tidak ada sesuatu hal yang sifatnya adalah negatif untuk kamu utarakan. Maka kamu selalu menyebut nama Tuhan kamu.
ketika mungkin lagi ngapain kamu nyebut nama Tuhan kamu, agar kamu teringat, agar kamu tetap berada di kondisi yang baik, sehingga tidak salah kata-kata. Oke. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya, ada kartu King of Pentacle. Saat bagian King of Pentacle itu adalah kenyamanan ya, karena energi fisiknya di sini dominan. Kalau nyaman, energi fisiknya dominan, ya sudah, kata hatinya dia memang benar nyaman sama kamu. Oke. Kita lanjut lagi, ada kartu Queen of Cup. Oke. Queen of Cup ini adalah perasaan lembut. Sama di kartu Comfort, Queen of Cup itu adalah bagian dari cinta yang tinggi, cinta yang besar. Dari ketiga kartu ini sama dengan urutan kartu yang di atas, walaupun jenisnya beda ya. Di atas adalah Oracle, di bawah adalah Tarot, tapi artinya juga sama suatu bagian. Bisa Kevin kesimpulkan, ini semua akan menjadi sebuah kenyataan dari kata hatinya dia kepada suatu bagian. Karena realita yang dia sampaikan, realita yang akan dia ciptakan kepada kamu adalah kenyamanan dari sisi emosional yang saling melengkapi satu sama lain. Meskipun orang ini seperti mempertimbangkan tentang masalah komitmen, mempertimbangkan tentang sebuah kepastian kepada kamu, tapi ini dia lagi berproses. Dan kemudian akan menjadi sebuah kenyataan dari kata hatinya dia kepada kamu, terutama untuk kebutuhan emosional. Cup itu artinya adalah emosional atau perasaan, dan di sini adalah Queen of Cup. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Chariot. Benar kan? Lagi berproses. Di dalam kartu tarot, The Chariot itu artinya adalah proses atau perjalanan. Walaupun orang ini sering mengalami ketidakpastian sama kamu atau si pekok yang aku cintai, tapi perjalanannya dia sama kamu masih tetap jalan. Masih tetap jalan, nggak ada kata putus di sini. Tetap jalan, tetap ngalir. Jadi nikmatin aja ya sama kebahagiaan, nikmatin kebersamaan dengan dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Five of Pentacle. Saat kebahagiaan, rasa sepi akan dia rasakan, dan ini sudah masuk ke dalam musim penghujan atau musim dingin saat kebahagiaan, dan banyak sekali energi-energi kesepian yang mungkin butuh kehangatan. Bahasa kasihnya dia adalah sentuhan. Dia memang membutuhkan sentuhan hangat dari kamu. Ya mungkin ini ada sentuhan gairah nakalnya dia sama kamu, bahwa dia memang butuh pelukan kamu. Lagi musim dingin ya, sama bagian hujan, anginnya juga kenceng. Ya terkadang pasti ada sesuatu hal yang dicemaskan. Ini simbolnya ya di kartu Five of Pentacle. Ini simbolnya adalah salju dan ada simbol angin yang cukup besar. Lalu di sini ada simbol seorang perempuan yang mengenakan jubah berwarna hitam untuk menutupi tubuhnya yang kedinginan. Ini ada simbol angin, mengindikasi tentang cuaca. Cuaca kita kan memang lagi anginnya lagi gede banget ya, soal bagian hujan, angin, dan juga sering hujan, sering badai. Ini pasti akan mempengaruhi rasa kecemasan itu, dan hal ini berefek pada rasa sepi terkadang muncul di dalam benaknya dia. Makanya ketika ada rasa sepi yang dia rasakan, rasa rindu itu tercipta, dan rindu itu akan tersampaikan kepada sebagian sebagai bentuk romansa, sebagai bentuk hubungan yang romantis. Hubungan yang romantis itu adalah hubungan yang penuh dengan gairah. Artinya orang ini memiliki gairah yang besar kepada sahabat kebahagiaan. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Nine of Wands. Sahabat kebahagiaan, orang ini memang sudah menutup diri kepada yang lain ya. Dalam artian dia memang sudah membuka hati kepada kamu, balik di kartu yang ini. Dan di kartu Nine of Wands ini adalah menutup sesuatu yang tidak menguntungkan. Karena kamu menguntungkan bagi diri dia, ya udah, dia ngejalaninnya sama kamu, dan dia memang sudah nyaman banget sama sahabat kebahagiaan. Ini adalah energinya yang nantinya juga akan menjadi sebuah kenyataan dalam hubungan kamu bersama dia. Lalu kita akan cek untuk kata hatinya dia yang terdalam kepada sahabat kebahagiaan, yang terungkap dalam perasaannya dia sama kamu. Apa yang ingin dia sampaikan kepada sahabat kebahagiaan, dan seperti apa energi kejujuran hatinya dia kepada kamu. Karena semua ini akan menjadi sebuah kenyataan dan juga realita di dalam benaknya dia kepada kalian. Kevin klaim energi positifnya. Kevin klaim energi positifnya di sini. Dan mudah-mudahan energi positif ini juga hadir untuk kalian semua sebagai realita di dalam sebuah hubungan
cinta yang nyaman. Kita akan cek untuk kata hatinya dia. Yang pertama, sekarang belum saatnya. Nah, berkaitan dari sekarang belum saatnya, artinya orang ini masih membutuhkan sebuah waktu untuk bisa mengutarakan apa yang dia rasa kepada kamu. Sama dengan pembacaan Kevin di atas, bahwa orang ini mungkin paling banyak adalah divine maskulin, di mana dia belajar untuk mengolah kata-kata, mengolah emosional. Tapi kalau misalnya kamu tahu adalah dia adalah divine maskulin yang memberikan cinta atau bahasa kasihnya dengan sebuah perhatian, dengan sebuah sentuhan, atau mungkin juga dengan tindakannya dia kepada kamu. Maka hargai itu. Terkadang ada orang sulit untuk mengutarakan apa yang dia rasa. Sama dengan saat kebahagiaan, mungkin kamu sulit untuk mengutarakan siapa diri kamu sebenarnya, apa yang hati kamu, apa yang diri kamu ingin ungkapkan. Dan dia juga sama ngerasain hal ini. Dan ini belum saatnya dia mengutarakan. Tapi pada dasarnya, kata hatinya dia yang terdalam adalah masih mencintai kamu dan masih nyaman dengan kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, tolong beritahu aku mengapa ini sangat menyakitkan. Ya, ada sebuah gejolak emosional di dalam hatinya dia, bahwa ini sangat menyakitkan bagi dia. Dia cinta kamu, dia sayang sama kamu, tapi terkadang kenapa dia nyakitin kamu? Dia nggak tahu kenapa dia bisa menjadi seperti ini. Dan akar permasalahannya itu memang ada di masalah komitmen. Kalau dia belum terbiasa atau belum mampu untuk berkomitmen, jangan paksakan untuk berkomitmen, karena ini akan menyakiti diri dia. Maka berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, kamu tegas, kamu bijaksana, dan kamu memberikan waktu kepada diri dia, pasti dia akan lebih bisa memahami. Lalu untuk energi yang selanjutnya, mengapa kita harus berpisah saat bagian? Ada sesuatu hal yang membuat diri dia ngerasa ketakutan, yaitu tentang sebuah perpisahan. Jika di pembacaan ini ada kaitannya dengan hubungan kamu sama dia ada yang berpisah, maka itu adalah simbol dari ketakutannya dia. Di sini dia sedih. Tolong beritahu aku mengapa ini sangat menyakitkan. Karena ada sebuah perpisahan. Tapi mudah-mudahan tidak ada sebuah perpisahan di dalam hubungan ini antara kau dan dia. Ini hanya bentuk kata hatinya dia yang terdalam, yang takut akan perpisahan. Nanti dia sedih. Agus sedih, Agus sedih. Dan di sini ada perasaan sedihnya dia. Ternyata dia takut berpisah saat kebahagiaan. Untuk kata hati yang selanjutnya, bisakah kamu menghubungiku? Ya, saat kebahagiaan, orang ini ternyata pengen dihubungin kamu duluan. Dalam waktu dekat ini, dia memang menantikan komunikasi dengan kamu. Karena mungkin ada sesuatu hal yang ingin dia tanyakan kepada saat kebahagiaan. Balik di kartu pertama, di kartu main di sini, ini kalimat oracle-nya adalah pertanyaan. Ada sesuatu hal yang ingin dia tanyakan sama kamu. Makanya dia berbicara bahwa bisakah kamu menghubungi aku. Kalau dia telepon atau kamu telepon sama dia, pasti banyak hal yang dibahas saat kebahagiaan. Lalu kita akan cek untuk kata hati yang selanjutnya. Tolong jangan marah padaku. Orang ini memohon kepada saat kebahagiaan. Mungkin kamu kemarin sempat marah sama dia. Mungkin kamu sempat mengutarakan sebuah kata-kata yang membuat diri dia tuh kayak minder sendiri atau apa. Orang ini takut kalau kamu marah saat kebahagiaan. Maka kata hatinya dia memohon kepada kamu agar kamu gak marah sama dia. Agar kamu gak marah sama dia. Dia takut loh kalau kamu marah. Marahnya orang sabar itu mungkin bisa mengguncang ya, mengguncang emosional, mengguncang segalanya. Orang sabar kalau udah marah itu serem banget saat kebahagiaan. Dan di sini dia mengatakan bahwa tolong jangan marah padaku, karena dia takut. Orang ini takut dibentak sama kamu. Nanti jadinya adalah Agus sedih, Agus sedih. Oke. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Aku tak ingin menunggu lebih lama lagi, jadilah milikku. Ya, kepemilikan hati dan perasaannya dia memang sudah tertuju kepada diri kamu. Dan dia berpesan bahwa kamu adalah sesuatu hal yang indah bagi diriku. Dan selalu jadilah yang terbaik buat aku. Dan selalu jadi milikku selamanya. Ini adalah kata hatinya dia yang terdalam. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Aku berharap kita bisa bersama selamanya. Oke, ada ikatan emosional yang mendalam antara diri dia kepada saat kebahagiaan sebagai sebuah hubungan yang romantis. Dia berkata bahwa aku tak ingin menunggu lebih lama lagi, jadilah milikku. Artinya orang ini punya emosional yang mendalam sama kamu. Dan di sini perjalanannya
Nanti bagaimana antara kau dan dia pastinya akan sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu sampaikan di dalam otak kamu, dan kemudian menjadi sebuah realita dalam hubungan ini. Karena dia berharap kita bisa bersama selamanya. Kalau ada pikiran semacam ini, ada harapan semacam ini, apakah bisa terwujud? Bisa. Selagi hubungan kalian adalah hubungan yang tidak ada karma buruknya. Apa sih hubungan yang tidak ada karma buruknya? Ya cinta bersegi-segi, cinta terlarang, dan lain sebagainya. Karena itu mungkin sudah di luar kendali. Maka dari itu, jika hubungan ini adalah hubungan yang lempeng, hubungan yang baik, kamu berpikir positif, dari harapan kamu bisa terwujud. Bisa terwujud. Yang penting harus bisa belajar untuk bisa menerima satu sama lain ya. Kuncinya adalah itu, belajar untuk bisa menerima satu sama lain. Lalu selanjutnya adalah aku butuh ruang. Bukan butuh uang ya, nanti malah kayak Agus. Baca kasus itu, waduh greget banget ya. Oke, balik ke tema. Aku butuh ruang. Artinya hubungan kamu bersama diri dia memang selalu ciptakan sebuah ruang sendiri. Jangan memaksakan jika memang hubungan itu membutuhkan ruang. Jika kamu butuh kenyamanan, maka ciptakan sebuah ruang. Manfaatkan ruang di dalam sebuah hubungan untuk lebih bisa mencintai diri sendiri. Agar ketika bertemu, rasa rindu itulah yang akan menguatkan hubungan kamu. Hubungan yang selalu memberikan sebuah ruang tanpa ada miskomunikasi, tanpa ada sebuah kejengkelan atau penolakan, pasti rindu itu yang akan membuat hubungannya berjeda sebagai bentuk perasaan kangennya. Kalau hubungannya selalu melekat, terus nempel, terus nggak pernah memberikan sebuah ruang, kapan membuat si rindu itu hadir saat kebahagiaan? Karena rindu itu adalah sesuatu hal yang sangat indah sekali. Rindu itu kalau sudah bertemu, gairahnya akan memuncak sebagai bentuk suasana yang romantis. Kalau dia nggak romantis sama kamu, artinya apa? Nggak pernah memberikan sebuah ruang di dalam sebuah hubungan. Kunci agar hubungannya romantis itu beri ruang. Karena ruang menciptakan sebuah rindu. Jarak itu menciptakan sebuah rindu saat kebahagiaan. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Aku perlu menyelesaikan semuanya dulu sebelum aku bisa datang kepadamu. Artinya memang ada sesuatu hal yang harus dia kerjakan, ada sesuatu hal yang dia selesaikan. Setelah itu dia akan mewujudkan sebuah kenyataan kepada saat kebahagiaan. Ini adalah realita di dalam perasaannya dia kepada kamu, bahwa semuanya ini adalah sebuah proses untuk menuju sebuah kenyataan sesuai dengan harapan saat kebahagiaan. Maka selalu berpikir positif dalam hubungan ini, ciptakan vibrasi yang positif. Dan Kevin sarankan kalau misalkan hubungannya terlalu berbahaya, dalam artian ada karma buruknya, yaitu cinta bersegi-segi, cinta terlarang, dan lain sebagainya, jangan terlalu berharap lebih di luar batas, karena yang dikejar itu hanyalah sebuah nafsu belaka. Dan kita akan cek untuk energi zodiaknya. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kita akan cek untuk energi zodiaknya bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah khawatir, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Zodiak yang pertama adalah Libra. Lalu selanjutnya adalah Gemini. Selanjutnya di sini adalah Leo. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah Aries. Selanjutnya adalah Cancer. Lalu selanjutnya adalah Capricorn. Lalu di sini adalah Scorpio. Lalu di sini adalah Aquarius. Selanjutnya adalah Taurus, dan yang terakhir adalah Pisces. Ini adalah energi zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Untuk inisial nama juga sama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek bersama-sama. Untuk inisial nama, yang pertama adalah huruf L untuk Luna. Lalu selanjutnya adalah huruf I untuk Indonesia. Ada huruf W untuk Woman. Selanjutnya di sini adalah huruf Q untuk Queen. Ada huruf P untuk Papa. Ada huruf M untuk Mama. Ada huruf F untuk Fanta. Lalu di sini ada huruf J untuk Jamaika. Ada huruf G untuk Gamma. Ada huruf O untuk Oscar. Ada huruf H untuk Hotel.
ada huruf Y untuk yellow, ada huruf V untuk Vera, ada huruf K untuk Kevin. Selanjutnya di sini adalah huruf R untuk Romeo, ada huruf S untuk Singapura. Selanjutnya di sini adalah huruf C untuk Charles, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf N untuk Nano. Selanjutnya di sini adalah huruf Z untuk Zero, dan yang terakhir di sini adalah huruf U untuk Ultraman. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang mau personal reading tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Mata aimasu.